kita menjelang lebaran kebanyakan. Ya. Tapi Bunda, meskipun itu penting, tapi ternyata butuhnya tidak sangat terhadap uang 10 juta. Karena apa? Urusan lebaran masih bisa jalan. Nah itu kira-kira. Ada dua pilihan. Apakah meminta atau melepaskan atau memaafkan? Ini juga zuhud. Karena zuhud tadi yang ayat surat Yusuf, kenapa mereka saudaranya menjual, satu meremehkan Yusuf, dijual dengan harga yang semurah-murahnya, dan kemudian jadi duit itu saudaranya tidak menganggapnya sesuatu yang penting. Nah, gitu. Orang yang bisa menganggap tidak penting sesuatu yang mahal bagi orang lain, maka itu adalah orang disebut yang luar biasa. Namun yang ini tidak mudah. Saya contohkan korma bisa menjadi rebutan, tapi ada orang cuma nonton gitu, terus dikasih satu cukup. Nah begitu, ya luar biasa. Makanya ketika dalam bab tawakal, berkat itu tradisi yang tidak baik. Dalam hal tawakal, Ibu Tuti, di bab tawakal itu ada hadis Rasul begini: "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulikum," jika kamu bisa bersandar kepada Allah dengan bersandar yang sesungguhnya, seperti burung sama manusia tinggian siapa? Mestinya secara jadi penciptaan tinggian manusia, tapi tawakal manusia kalah dengan burung. Nah, ini clear hadisnya sahih. Kalau kamu bisa bersandar kepada Allah, ini sering ngaji berat, ini ngajinya ulama, bukan ngaji orang biasa. Saya malas sebetulnya menerangkan begini, karena apa? Ini ngajinya ulama, bukan ngajinya orang biasa. Kan naik kelas lah. Oh iya. Karena jadi gini, kalau kamu bisa bersandar kepada Allah, sebagaimana bersandarnya burung. Burung itu dari rumah, dari sangkarnya, dari apa namanya susuk, dari apa? Sarang, dari sarangnya itu perutnya lapar. Terus pada jalan tempat, banyak. Ya ruhu, tabdu khimasur, wa taruhu biton. Lalu sampai ke tempat makan sekenyangnya, dan kemudian pulang bertawakal kepada Allah, sama sekali tidak nenteng apa-apa. Nah gitu. Makanya kalau kemana-mana itu jangan bikin bukan, itu menunjukkan sama sekali tidak punya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantaranya juga begitu maknanya. Gitu. Tapi memang ini masalah hati, masalah kedalaman, dan ayatnya Bapak Ibu sudah selalu dicoret di surat Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'. Saya tadi mau kemari karena saya lihat itu, saya membaca banyak banget tentang masalah ini. Jadi luar biasa. Ayatnya juga banyak, hadisnya juga banyak. Nah ini kira-kira sekarang nanti ini makom, namanya ada makom ikhtiar. Namanya ikhtiar itu udah mau ada sesuatu, itu pasti Anda persiapan. Itu syariatnya begitu dan perintah Allah begitu. Ya, tapi setelah
contoh nih. Ini HP ini, HP-ku ini semua WA semua itu hilang semuanya. Nah, terus saya itu punya kenalan melebihi istri dalam hal HP, dalam hal jadi rahasia medsos. Tuh Pak Halim yang tahu. Ya, jadi semuanya dia yang ngatur. Saya telepon, itu begini Pak, ternyata enggak. Terus saya bawa ke sana 2 kali Pak. Terus saya bilang saya cuma ingin maksimal di dalam berikhtiar, setelah itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu juga dipelajari banyak orang karena di ITC itu ada orang yang masang namanya doktor ponsel. Terus ada sesuatu yang dia tidak bisa membenahi ponsel. Tolong dicopot itu, saya bilang begitu. Jangan ditulis dokter ponsel gitu. Jadi luar biasa dan akhirnya memang tidak bisa. Saya sangat puas karena apa? Yang ingin mengembalikan ini itu sudah dikumpulin semuanya teman. Telepon sana, telepon sini, ini begini dan akhirnya nggak bisa. Itulah puncaknya orang berikhtiar dan itu harus bertawakal kepada Allah maksimal. Dan nanti Allah yang akan jadi menurunkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira. Dalam hal hati maka semua ini ada hubungannya. Tidak mungkin orang miskin dikatakan zuhud, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya orang-orang miskin itu saya tidak percaya kalau zuhud. Karena apa? Karena tidak ada. Orang zuhud itu adalah orang sehat, syahwat yang gede, barangnya ada, tapi tidak tergantung dengan barang itu. Yang mana ini? Jadi ini ya mungkin kalau contohnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya orang kaya raya. Kok ada Rasulullah kerepotan masalah ongkos, lalu menawarkan melelang pengajian atau apa acara perang surga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mantu, lalu sedang menyiapkan kafilah, jadi mau dagang ke Syam. Bombastis sekali. Kalau 1000 unta itu banyak pasti. Jadi untanya aja udah banyak. Ada yang mengatakan 10.000, saya terlalu besar semua. Dan bisa dicek di Google situ. Lalu ada muatannya itu muatan barang. Oke lah sekarang jangan muatan truk. Ada berapa tuh kayaknya si bos? Ada itu 1000 truk mau pergi ke Nganter. Dan saat itu juga diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ini untuk Allah. Dia nggak butuh itu. Dan sampai Rasulullah mengatakan, saya malu dengan Utsman karena malaikat juga malu sama Utsman. Tidak mudah. Itu maksudnya. Jadi harus kaya. Kalau orang melarat lalu kayaknya zuhud begini, itu saya tidak yakin. Buktinya apa? Ketika ada makanan nongkrong di situ. Ya, itu masalahnya. Makanya ibu nggak usah menipu Allah kelihatannya zuhud. Makanya ini sebetulnya tadi saya bilang harus orang-orang yang jadi para ulama, para ustaz, para kiai itu harus belajar ini gitu. Itu kira-kira. Ya. Nah, nanti di sahabat Nabi itu namanya adalah Al-Suffah. Al-Suffah itu orang-orang melarat secara harta.
tidak punya kebun, tidak punya dan seterusnya, akhirnya fokus ibadah di Masjid An-Nabawi. Kan bilang setiap saat Rasulullah mengumumkan begini, wahai para sahabat, kalaulah ada makanan di rumah yang masih maka berikanlah kepada sahabat-sahabat ahli ibadah itu. Dan itu awalnya sejarah pengembangan tersebut dari situ. Makanya sebagian orang mengartikan jadi meninggalkan dunia tidak salah juga. Nah, bagi orang yang jadi itu meninggalkan dunia dan kalau meninggalkan dunia karena dia tidak mampu atau dia ada uzur, ya malah haruslah. Contoh, lah orang tidak punya kekuatan fisik, harta, impoten, ngapain menikah? Menyakitin orang aja. Nah itu kira-kira seperti itu. Haram hukumnya. Jadi seperti itu. Ini benar begini Allah Taala. Nah, Imam Al-Ghazali membagi hukum nikah, boleh diklik di situ. Itu menjadi 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah gitu. Ya, berkeluarga itu ada haramnya. Pertama, dia sudah tidak peduli, tidak mau pengen bininya, terus tidak mampu apa-apa. Itu namanya menelantarkan jadi jalan masuk surga. Di dalam istrimu ada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Oke. Itu kira-kira mukadimahnya seperti itu. Jadi supaya tahu tentang masalah surga, masalah ayat-ayat dan hadis. Mari coba kita jadi lihat ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Misalnya lihat aja terkait dengan sikap di surat Toha ayat 131. Ini sambil nyari cepat ya. Wala tamudanna 'ainayka ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya. Dan janganlah kau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Iya, subhanallahil azim. Kalau bahasa Jawa, mata itu jangan jelalatan. Mau sini akhirnya apa? Pengen menjadi pemecah, menjadi tomat. Begitu kira-kira. Jadi Allah Maha tahu apa yang pas buat kamu. Itu adalah jadi orang. Kenapa orang itu berkomentar tidak baik, kemudian seterusnya? Karena matanya melihatnya di sana kemari jadi miliknya orang lain. Dan nanti ada hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau urusan dunia lihatlah orang yang di bawah kamu. Urusan iman dan takwa, jadi lihatlah orang yang lebih tinggi dari kamu. Kan begitu. Surat An-Nisa 32. Jangan iri. Jangan menginginkan apa ya. Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lain, karena bagian selagi ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu sikap khususnya terkait dengan masalah zuhud ini. Salah satunya sebetulnya kita itu disuruh bersenang bila ada saudara kita senang, dan ikut bersedih bila saudara kita itu sedih. Ya, kemudian kita tidak boleh menginginkan karunia yang diberikan oleh Allah
kepada saudara kita. Kalau seandainya boleh itu kayak itu iri. Tapi kalau mau yang boleh terus kita senang dengan teman kita senang, maka ya Allah, saya senang banget teman saya sukses dan senang. Mohon seperti teman saya aku juga diberi. Nah itu boleh. Nah, menjadi itu bukan berubah sikap menjadi berubah pandangannya dan seterusnya. Ada orang yang dipuji oleh Allah dan dalam kondisinya yang pas-pasan, tapi tidak pernah ketahuan dia itu kelihatan butuh. Itu surat Al-Baqarah 273. Ya. Apa yang kamu ingin makan adalah untuk orang-orang fakir yang beramal usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lainnya tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Ada di antara teman kita, mungkin jamaah kita, Allah yang Maha tahu. Jadi sebetulnya sangat pas-pasan, bahkan kurang. Tapi mungkin bajunya juga mungkin buat lah ya, yaitu dengan yang lainnya. Tapi selalu ketika ketemu temannya di forum-forum di pengajian, selalu dalam keadaan rapi dan selalu menyapa lebih dulu dan berseri-seri. Karena itu sudah biasa seperti itu, maka teman-temannya pada mengira hidupnya enaknya dia, hidupnya senangnya dan seterusnya. Padahal sebetulnya jadi itu tingkatan yang bagus. Kalau dalam ilmunya Wahdatul Wujud, ilmunya Syekh Siti Jenar, nah gitu kira-kira seperti itu. Ibu kalau kesulitan lalu menampakkan kesulitan itu di muka, itu sama dengan mempermalukan Allah. Itu tinggi ilmu itu. Ya. Bapak Ibu dengar ya? Dengar nggak siapa? Umumnya orang itu adalah memelas. Memelas itu apa itu? Minta dikasihani. Tapi di antara ilmu yang tinggi ini termasuk bagian dari bahasa yang itu. Jadi padahal masalahnya seabrek-abrek, tapi tidak kelihatan di mukanya itu banyak masalah. Itu namanya menutupi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha segala-galanya, dalam arti bahwa enak dan tidak enak itu dua-duanya sama cobaan. Itu surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Ya. Mau gimana itu mempraktekannya ya? Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, aku uji kamu. Silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikendalikan hanya kepada kami. Ya. Baik dan buruk itu cobaan. Kaya dan miskin itu cobaan. Punya tidak punya itu cobaan. Ini dicoba punya atau tidak punya? Bisa melihat sama tidak bisa melihat itu cobaan.
Pilih mana nih? Ya tergantung. Nah gitu. Tapi ada orang buta datang kepada Rasul. Boleh tidak aku meminta Rasul? Boleh. Minta aja. Lalu ini mata buta Rasul. Dan Rasul punya doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi supaya saya bisa banyak pahala kayak orang-orang, mohon didoakan supaya saya sembuh bisa melek. Coba Rasul gimana memberi pilihannya? In syi'ta da'utu laka fasyufita wa in syi'ta sabarta falakal jannah. Kalau kamu mau tak dungatno, saya doakan dan kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau bersabar, kamu masuk surga. Ini kan pilihan yang susah. Akhirnya milih biarin begini aja deh Rasul. Nah, masuk surga. Nah, ini jemaah yang maka kemampuan ada yang ada di sini. Itu di Quran yang sedikit saja. Di hadis ada yang sifatnya tendensius, misalnya laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsin. Penting banget dan susah. Yang dimaksud kaya itu bukan orang yang banyak barang. Yang dimaksud kaya itu adalah orang yang tidak butuh barang. Nah, gitu jemaah. Subhanallah. Jadi bukan ini sungguh. Sekarang ketika banyak barang, kita jadi repot. Pindah ini ke situ, pindah ke sini, dan seterusnya. Jadi mau ngaji nggak beres-beres, barangnya banyak banget. Ribet kamu hidup ini. Nah, gitu. Ya. Tapi orang yang tidak butuh barang, meskipun barangnya banyak, udah saya mau ngaji dulu. Nah, gitu. Bisa nggak mengambil sikap seperti ini? Enggak, bukan jangan insya Allah dulu, hanya dipikirin aja. Dan tahu kalau sudah tiba waktunya pengajian, lupakan itu semua. Begitu. Jangan dibawa, makanya itu juga bersumber juga. Nah, itu yang mungkin tadi ibu udah bilang pengelolaan hati. Nah, makanya di sini nih, ini punya. Memang orang itu sifatnya khawatir. Pada Nabi anakku bisa mengkhawatir. Aduh, anakku gimana? Bisa sudah makan rigid mikirnya begitu itu. Ada Allah yang jadi menanggung mereka. Nah, begitu kira-kira seperti itu. Harus bisa mengambil seperti itu. Nah, kalau udah gimana? Cemen. Ini ada urusan besar. Nah, begitu. Begitu ya. Saya tambah satu lagi. Al-ghina an-nafi' ghina nafsi wa syabahu wa qillat hirsiha la tafrudul mal. Ya, begitu lalu. Jadi Rasulullah SAW setiap diminta oleh orang maka selalu memberi. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan a'timan wa afqad ilaihi minni. Jadi diberilah orang yang lebih fakir. Khudhu idza ja'aka min hadzal ma'syiqun wa anta ghairu musyrikin wa la sailin fa khudhu wa ma la fala tadbi'u nafsu. Jadi ketika di sini syari itu pengen coba di saat itu dihentikan karena itu juga melatih hati atau pikiran ini supaya tidak terus saja tergantung kepada benda, kepada harta, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut itu adalah meskipun punya banyak tapi yang dianggap adalah yang sudah hampir dalam sini. Di sini aja belum tentu jadi miliknya. Dikunyah-kunyah, ternyata itu dikasihkan anaknya. Tahu nggak? Dulu kalau ibu mau nyuapin putra masih kecil, lalu itu
atau diambil dulu dikasih. Sudah di sini aja bukan menjadi miliknya. Jadi tidak menganggap bahwa ini semuanya itu zuhud. Ya gitu. Jadi kalau kamu punya apa? Punya ya barang-barang seakan-akan lupa aja begitu. Ya tidak ada di sini. Makanya kemudian jadikanlah segala sesuatu ada di sini atau di sini, tapi jangan di sini. Ya, gitu kalau pas sama Allah itu lupa semuanya yang lain itu adalah diantaranya nanti puncak kesubutan itu seperti itu. Maka jawabnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi ini kalau diomongkan kepada orang yang lagi menggebu-gebu dunia, ngomong apaan sih itu? Ya kan begitu. Nah makanya jadi harus dimapankan dulu juga pola pikirnya, diajak ngobrol ke sana kemari dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ini Bunda mukadimahnya silakan di obrak-abrik ya, dicari celah-celahnya mana yang ini dan sifat keseharian jauh lebih bagus. Tapi memang kalau zuhudnya orang perempuan itu gimana? Saya sebagai, karena zuhudnya perempuan sangat tergantung kepada pasangannya juga. Jadi tidak mudah juga ini. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan ya, keterkaitan ini begini Bun. Sesuatu yang saya mengatakan ada tataran syariat. Kan saya mengatakan itu tataran syariat itu namanya upaya kita. Kalau punya barang maka diletakkan di posisi yang pas, yang tepat menurut kita sudah. Itu namanya syariat. Orang Jawa bilang syariat karena nggak bisa ngomong syariat. Nah begitu. Ya cari syariat lah, akan gitu. Syariat itu sebuah upaya tahapan. Jadi ketika misalnya tadi punya harta sudah diletakkan di tempatnya, namanya hirzul mithil, di tempat yang benar. Ya udah itu namanya tahapan itu udah benar. Tapi kemudian ketika Bunda pergi sholat, pergi kemana, jangan pikirannya ke situ, melulu itu. Udah itu udah selesai, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dibawa aja kalau itu juga bisa hilang, apalagi gitu. Jadi kita pandai untuk melepaskan sesuatu jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Laki kok dipikirin melulu. Aduh, laki itu ya nggak usah dipikirin. Nah begitu. Nanti lagi gue di mana enggak. Lepas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nanti ahwalul qalb namanya, kondisi hati. Kenapa kalau tidak bisa Bun? Kita di mana-mana jadi mumet ini. Pas ngaji pikir anak ke tabungan. Ya kan begitu. Tabungan itu nggak banyak amat juga kan segitu-gitunya. Nah jadi seperti itu. Ya, itu kira-kira budaya. Jadi pengelolaan. Jadi dan memang kalau tidak bisa mengolah hati daripada tenang hidup ini. Ini contohnya. Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tapi itu kalau gede Pak. Yang mau gede mau sedikit bagi Allah itu semuanya kecil. Nah mau kata Rasulullah, dunia ini seisinya itu tidak seberat kecuali salah satu sayapnya nyamuk. Sedunia dan isinya. Sesuatu yang kamu cintai itu pasti kelihatan besar di mata kamu. Tapi sesuatu yang kamu tidak butuh dan kamu sepelekan, meskipun besar itu tidak ada artinya. Ketika Allah itu
maha besar dan kita bersama Allah, maka yang lain menjadi kecil. Makanya lafaznya Allahu Akbar. Nah, Allah Akbar itu Allah maha besar. Padahal yang lain juga ada yang besar-besar juga. Nah, kita tidak boleh terganggu. Dan itu secara hati tadi. Oke, silakan. Nah, monggo ya. Assalamualaikum Ustaz. Bisa. Masih berkaitan dengan tabungan tadi Ustaz ya. Masih ada yang ganjil gitu saya. Silakan. Beberapa waktu yang lalu anak saya bernazar Ustaz. Jadi ketika bundanya sakit, Monggo. dia lagi di pondok gitu. Tiba-tiba dia mungkin berdoa masalah gawat pun kata dia. Kenapa gawat? Ada sesuatu perkara yang besar pun saya pikir apa gitu dia punya masalah. Tiba-tiba dia bilang, aku nazar tuh kalau udah sembuh katanya, aku pengen umroh gitu. Nah saya pikir ya Allah sih, yang tadinya ini tabungan buat hal lain misalnya Ustaz, ketika anak saya bernazar pengen umroh gitu. Jadi hal yang kita sudah diharuskan di tempat lain, apakah saya harus menyeberangkan gitu Ustaz? Berarti belum umroh ya? Belum. Oh iya. Nah itu tahapannya juga masih tahapan ikhtiar, pilihan-pilihan sebetulnya. Jadi ini, pertama nadar itu sudah diucapkan, itu nadar. Tapi kalau masih di hati itu belum menjadi nadar secara fikih. Ya, meskipun para ulama ada dua pendapat. Kalau sudah yakin berada di hati, yang bagus dilaksanakan. Kalau sudah diucapkan, wajib dilaksanakan. Tuh poin fikihnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah masalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala pos ya. Tadi duit itu kan bukan untuk umroh sebetulnya. Jadi untuk sesuatu yang lain. Maka itu penilaian fikih. Karena apa? Nanti masuklah disebut fikih prioritas. Mana prioritas untuk umroh ya. Itu sebetulnya urusan pribadi. Kalau yang sini tadi misalnya ada urusan untuk orang lain, ya maka yang urusan orang lain itu justru yang harus didahulukan. Ini secara fikih harus didahulukan. Jadi yang ada hubungannya dengan orang lain itu harus didahulukan. Nah, kalau untuk Allah itu kaitannya pribadi. Ya. Tapi kalau misalnya begini, ada yang memikirnya begini, saya mau dahulukan urusan sama Allah dan saya akan memohon kepada Allah di tempat yang mustajab. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa bayar. Monggo itu langsung masuk di keyakinan yang ada. Semakin orang itu yakin kepada Allah, maka insya Allah Allah berikan. Nah begitu, jadi letaknya wa anta muqinun bil ijabah. Jadi harus yakin diijabah. Makanya orang-orang yang disebut mohon maaf kekasih Allah Subhanahu wa taala itu omongannya jadi sumatirning ono. Niatnya ada, maka yang diomongkan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena sudah terbiasa jadi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, jadi apakah didahulukan umurnya atau itu seperti itu pertimbangan fikih namanya, pemahaman fikih. Itu ya. Nanti kalau hati ya monggo gitu. Saya ingin yang umroh saja karena sangat. Nah maka yang hubungan dengan orang lain harus diomongkan. Jangan diem-diem aja karena hakul adami, hak anak Adam ini harus dipenuhi ya. Gimana? Udah bisa tayang? Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan ada ahli sufah, kalau nggak salah di Madinah ya Ustaz. Ya. Sekarang apakah ahli sufah ini kadang-kadang ada majelis tabligh yang suka mengunjungi masjid atau musola. Kadang-kadang kita ini juga berperan mengenai hati kita sendiri. Maksud saya itu, apakah saya takutnya saya berprasangka buruk ya? Kan ini nggak baik, Ustaz. Kita yang dosa. Kadang-kadang mereka itu permisi untuk 1 hari tinggal di musola kita. Tapi kadang-kadang sampai 3-4 hari. Tapi kalau Ustaz yang bilang ahli sufah ini adalah sahabat Rasul yang insya Allah mungkin amal ibadahnya sangat-sangat soleh. Bagaimana untuk saya sendiri menghadapi saudara-saudara kita dari majelis tabligh itu agar saya tidak berdosa kepada Allah SWT. Nah itu satu pertanyaan saya. Yang kedua mungkin belajar sedikit ya Ustaz mengenai Syiah yang ada di Iran. Apakah yang suka kita baca di media yang sekarang lagi top bahkan ya itu beda dengan Sunni. Nah itu saya bagiannya memang agak panjang Ustaz. Coba garis besarnya ya Ustaz, jangan sampai kita karena begitu Al-Khawaini membacakan Bismillahirrahmanirrahim itu hati saya bergetar Ustaz. Terus dia mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya juga hati saya bergetar. Cuman saya ingin jangan sampai akidah saya terutama dan keluarga besar saya jangan sampai rusak. Terima kasih pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, semuanya ini terkait dengan wawasan lebih dulu sebelum ke hati ya. Pertama tentang jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu adalah sekumpulan orang dan sekarang secara jumlah itu mungkin terbesar dari ormas semua yang ada di dunia. Jadi jamaah tabligh yang didirikan oleh Syekh Ilyas Al-Kandhlawi namanya di India. Ya, itu adalah sebuah kumpulan orang karena hampir sama dengan ormas-ormas yang lain yang ada ini. Mereka niatnya mengajak manusia kembali kepada Allah. Itu yang inti. Nah, rukunnya ada 6 yang di tahap mereka itu, yaitu berzikir kepada Allah, memuliakan tamu, ya kan gitu. Ya, kemudian ada khuruj itu keluar, jadi 3 hari, sepekan, sebulan, setahun, 4 tahun, ya itu mana-mana dan tidak butuh kepada manusia, makanya mereka pada bawa pekarnya dan seterusnya. Jadi miniaturnya seperti itu dan mengajak memulai jadi dari masjid, makanya selalu ngumpulnya di masjid atau musola dan minta isi. Mereka ya disikapi oleh macam-macam orang karena ini model apaan gitu ya, ada yang diusir, ada yang ini macam-macam lah di dunia ini. Dan itu di mana-mana aja. Saya ke Suriname ya kan, waktu itu tahun 90 saya diterima oleh jamaah tabligh juga. Saya di sana, kemudian diterima oleh jamaah tabligh. Ternyata jamaah tablighnya adalah orang Indonesia. Yang punya kebun jeruk itu namanya Kolonel Zulfikar, itu anaknya namanya Kamal, itu ada di Suriname. Mereka secara jadi pemahaman dan tujuan sangat mulia
mengajak orang itu kembali kepada Allah melalui masjid, atau musola. Makanya begitu. Jadi mereka ada di masjid, misalnya di sini, nanti pasti ketemu nih. Di sini ada misalnya ada tamu 10 orang, kan gitu kan? Nanti ikut sholat dan seterusnya. Nanti ada biasanya minta izin kalau habis sholat dia menyampaikan sesuatu, namanya kultum sama. Tapi biasanya diajak bicara itu adalah jadi ini Allah karena Allah, ya begitu. Nah kalau misalnya nggak dikasih tapi dikasih tempat, pasti dia ngaji di antara mereka. Nanti sore atau malam mereka punya program, namanya program silaturahim. Jadi orang yang ada di sekeliling masjid dan musola itu sudah diinventaris oleh mereka. Pasti di silaturahim, cuman salaman, assalamualaikum gitu. Itu semuanya seperti itu. Nah tentu ini tadi saya bilang wawasan. Jadi grup itu kenapa kaum muslimin ada banyak grup dan banyak organisasi, karena memang tidak ada khilafah. Nah, itu nanti teman-teman Hizbut Tahrir itu punya pembahasan itu yang luar biasa, makanya harus ada khilafah. Nah kalau orang Kristen ya kan karena ada khilafahnya yaitu di Roma sana, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah kalau isinya apa? Isinya baik. Ya isinya baik kan gitu, karena apa namanya? Jadi hanya mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang dikritik oleh orang adalah termasuk nanti khuruj itu meninggalkan keluarga, meninggalkan ini semuanya, kadang-kadang bertahun-tahun. Nah jadi seperti itu ya. Tapi biasanya kalau yang ditinggalkan pun jadi sudah diajak ngobrol dan ridho istrinya. Tapi kalau belum ridho ya jangan ditinggalkan. Dan mereka di sana juga berdakwah. Jadi seperti itu dakwahnya yang tadi saya sampaikan. Nah itu udah garis umumnya seperti itu. Ya dan memang di antara orang-orang itu ada yang artis meninggalkan keartisannya. Nah di sini dekat sini ada yang jenderal meninggalkan kejenderalannya. Dan selalu saya sebut kalau pas saya pengajian di Al-Ittihad, ya kan? Nah jadi seperti itu, macam-macam. Ada yang bisnis kaya raya di Indonesia ditinggalkan bisnisnya, dan ada yang masih mengelola bisnisnya tapi tidak meninggalkan itu, macam-macam. Nah kita tentu harus tahu, nanti tadi saya sudah sebutkan, dan ibu bisa belajar di Google apa itu jamaah tabligh. Dan mereka kalau berkumpul tahunan itu di Rewin itu jumlahnya bisa melebihi orang haji, luar biasa, dahsyat sekali, kumpul di seluruh dunia dan diterjemah. Ceramahnya sangat biasa saja, mengingatkan ke Allah, mengingatkan ke Rasul, mengingatkan bahwa tujuan hidup itu ini. Cuman itu pembicaraannya selalu, tidak ada yang lain. Ya, apakah terus saya beberapa kali juga ditemuin orang, jadi ada yang doktor, ada yang profesor, ada teman-teman. Jadi saya ditanya, saya baiknya masuk nggak Pak? Orang seperti kamu tidak usah masuk. Itu juga saya suka ngomong seperti itu. Tapi ada banyak hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang tertentu, bisa dilakukan oleh dia. Jadi seperti itu. Dia punya pesantren besar di Indonesia ini. Jadi di Magetan itu coba diklik di Google, besar sekali, dan mereka banyak orang-orang menghafal Al-Quran dan gratis semuanya. Allahumma a'lam bishawab itu. Jadi ini maka bisa cocok, bisa nggak cocok juga gitu. Ya, konteksnya dengan kajian kita, hati ini harus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dalam konteks tawakal luar biasa. Nah, di antaranya makanya meskipun dipaksa-paksa, kadang dikasih nggak mau mereka, cuman kadang menampakkan kekumuhan karena bawa kompor, bawa ini, macam-macam semuanya itu ya. Oke, itu yang sisi ini. Yang bagus nanti dengan yang kedua masalah Syiah. Jadi kalau saya ngomong di sini juga tidak terlalu pas karena omongan juga dari dulu. Syiah itu sudah dari dulu
kemudian ada hadisul kisah. Hadisul kisah ini jadi Rasulullah membentangkan surganya, di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada Fatimah, ada Hasan dan Husain, dan ada Rasulullah. Dan itulah kemudian disebut Ahlul Bait. Nah, dari sini nanti terbelah. Jadi ada yang Habaib juga dari sini, kemudian Syiah juga dari sini juga. Tapi jadi Syiah lebih kepada gerakan politik ya, karena jadi menurut beliau adalah yang pasti setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu yang melanjutkan. Nah, inilah kemudian dikemas sehebat-hebatnya menjadi sebuah gerakan itu. Tapi jadi titik temunya banyak banget dengan kita. Allahnya sama. Jadi syahadatnya kedua dari Rasulullah sama, tapi ada tambahannya. Ya begitu, Bismillah dan seterusnya sama. Nah ini makanya kemudian orang pada berbeda di dalam menghukumi. Ada yang keluar Islam, ada yang tetap masih itu bagian dari Islam. Hanya saja memang sikapnya dengan Abu Bakar, Umar, Utsman memang berbeda dengan kita. Kalau mereka wajib mengutuk, jadi Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhu itu adalah ahli neraka, wajib hukumnya. Inilah yang menjadi titik. Tapi Allah masih sama, Rasul masih sama, syahadat separuhnya sama. Ya itu dan seterusnya. Dan kalau itu beriman, maka agak sulit juga menghakimi. Makanya orang mengatakan, kalau majelis ulama mengatakannya sesat. Nah, para sahabat dulu Ali bin Abi Thalib juga sendiri mengatakan hum minal islami farq. Jadi mereka lari dari Islam. Nah, begitu. Jadi tidak bisa satu kata, tidak bisa. Nah, itu ya. Nanti dibagi banyak, ada yang menuhankan Ali, ada yang tidak. Ya, namanya ada Syiah, Ithna Asyariyah, Ismailia. Dan sekarang ini karena ada perang ini, maka itu dimunculkan kembali. Umat ini terbelah umumnya. Jadi mengatakan jangan pernah percaya dengan Iran, karena Iran adalah Syiah, Syiah adalah Yahudi. Ada yang begitu. Nanti ujungnya adalah ya udah kita bersama Israel dan Amerika. Itu kira-kira begitu. Nah, yang satu adalah melihat jangan begitu. Itu adalah masih bagian dari kita, dari Islam maksudnya secara besar. Ya meskipun ada sebagian yang hulu itu berlebihan. Berlebihan itu mengaku jadi Tuhan adalah Ali atau Allah keliru di dalam memberikan jadi risalahnya mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Ini juga jadi hal yang ada di antara mereka. Itu ya. Terus apa poin yang satunya? Dua itu tadi kan? Ya, Masya Allah. Dan yang maha besar, yang maha tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di surat ini, di surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Ya paling tak beritanya, ya seperti saya ini menjelaskan secara ilmu, secara fikih, ya intinya nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba di surat jadi An-Najm wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayatnya yang ke-22 ya. Ya, dari 21 22 surat An-Najm.
Ya, dua-duanya ya. Ayat 22 tuh yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Betul. Betul. Ayat 22 alladzina. Oh, itu 32 atau ya? Oh ya 32. Menjauh dosa besar. Ya. Mereka menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, Allah lah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Ya, itu cara menjawab tadi. Memang ya harus dijelaskan. Jadi kalau jadi Syiah itu seperti itu, kemudian Allahnya sama, kemudian Rasulullah sama, sholatnya sama, cuman ada beberapa poin yang berbeda. Jadi sholatnya 3 kali duhur digabung dengan asar, ya kan, maghrib dengan isya dan subuh, itu 3 kali saja. Dan kalau kita 5 kali dan bisa 3 kali kadang-kadang dengan alasan tertentu. Jadi seperti itu. Jadi ada titik temunya, perbedaannya mereka ada nikah mut'ah, kawin kontrak, ya. Lalu tadi sahabat mayoritas kafir kecuali sedikit. Nah, kemudian keturunan Ali bin Abi Thalib itu imam dan maksum, itu aja sebetulnya yang paling penting. Ya, saya kira itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dunia, meskipun berputar, cuman yang ada saya sampaikan tadi. Ya. Oke, kemudian masih ada, tapi ini lebih kepada wawasan yang menjadi bukan tazkiyatun nafs. Kalau tazkiyatun nafs atau katakan tadi zuhud, maka justru mulut kita berhenti untuk ngomongin orang lain, itu zuhud. Ya. Jadi meskipun tahu, karena pada akhirnya orang itu tidak tahu nasibnya. Bisa juga kalau misalnya sekarang ada orang Syiah mengatakan pas mau meninggal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diterima enggak kira-kira? Itu juga tadi juga itu. Bukan Syiah saja, yang lain juga maksudnya. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang menutup jadi hidupnya dengan la ilaha illallah masuk surga. Nah, maka zuhud kita adalah kita sayang mulut kita tidak ngomongin buruk orang lain. Tapi kalau disuruh menjelaskan, dijelaskan sesuai dengan ilmu, yaitu fikih tadi. Nah, itu benar yang bisa saya sampaikan. Coba benar ada lagi yang disebut poinnya disebut kebayang, nggak bisa nggak disebut. Benar nggak begini? Ada apakah makanan atau apa gelang, apa anting gitulah, barang-barang terus pikiran terus di hati itu ada nggak? Berarti nggak disebut itu. Makanan. Supaya disebut itu gimana Ustaz? Satu. Supaya kita disebut itu Supaya zuhud, satu, kita menganggap itu kan penting karena ada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha mencukupi. Jadi seperti itu. Ya, apalagi tidak berada di kekuasaan kita. Orang kok mikirin hartanya orang kok mikirin bininya orang kok mikirin lakinya orang kok mikirin apa ya? Mau kita ada di yang ada di kekuasaannya aja tidak bisa dijaga dengan baik ya. Jadi kita harus secara teori bisa seperti itu. Lalu kalau misalnya yang saya
saya contohkan tadi, Masya Allah, dompet, nah ini contoh di kemarin di kacamata, habis ngisi Trisakti, jadi kacamata ketika ada, saya kacamata ada nggak di situ? Jadi itu apa namanya, tolong diamankan. Itu kan syariat, tapi ketika itu ya udah dilupakan aja gitu. Ya tapi secara syariatnya harus berikhtiar, tapi ketika ada ya udah, jadi ikhlaskan. Dan ini zuhud itu di hati. Nah begitu, jangan dipenuhi dengan sesuatunya juga tidak ada, tidak kelihatan. Nah begitu. Nah makanya disuruh apa? Ada doa pamitan. Doa pamitan itu apa? Astaudimukallah dinaka wa amanatan. Aku titipkan agamamu, amanah ini kepada Allah SWT, karena Allah yang paling bisa menjaga. Kalau saya titipkan kamu, lupa nanti malah dipakai lagi ya. Nah jadi begitu. Jadi itu dititipkan secara sadar kepada Allah SWT. Dan cerita banyak banget di dalam tersebut, cerita banyak banget saya titipkan kepada Allah SWT. Padahal jadi barang itu ternyata dipakai sama orang. Begitu jadi balik, ternyata jadi ya Allah, kan saya nitipin kepada Engkau, lalu Engkau jadi maha menjaga. Kenapa barang saya tidak ada? Nah begitu. Ternyata ada yang ganti persis dengan yang itu, karena Allah yang dititipin. Makanya kalau dititipkan ke Allah itu luar biasa. Nah segala sesuatunya harus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ikhlas Pak. Ya? Ikhlas berarti ini. Iya, enggak dari saat makanya ini amal hati ini saling terkait. Kalau tawakal itu disandarkan, kalau ikhlas itu lepas. Kalau sudah lepas itu ojo mundur. Itu kan saya sudah saya ikhlas. Itu namanya ingat-ingat. Jadi ya udah begitu. Ini semua saling terkait di perbuatan hati itu. Bisa dilihat dari sisi takwa ya. Makanya ketika ada tiga orang yang terperosok di dalam gua ya kan, jadi itu contohnya bisa dari sisi mana aja. Oke, silakan Bu, insyaallah. Nah lagi-lagi memang jadi tidak mudah jadi orang tersebut ketika tidak diangkat bersama dengan pasangannya, itu tidak mudah. Karena memang harus ada, tapi juga tidak mudah juga ngaji bareng pasangannya, itu juga tidak mudah juga. Ya, kita pernah mencoba, kan ibu-ibu itu hebat ya. Pada waktu itu ada pengajian Mamsar Porogato, Ibu Evi menangin ya. Itu ya ibu mesti sama ibu-ibu yang ngaji. Ya udah, sekarang ada waktu Sabtu, apa yang bisa buat suami, akhirnya ketengkar. Gara-gara bapak. Padahal saya sudah maunya tidak mudah. Jadi masalahnya bukan masalah ilmiah saja, masalahnya tobat, mujahadah, sabar, ikhlas, kemudian tawakal, kemudian ridho, kemudian ma'rifat. Ini urutannya. Jadi pertama kalau ibu mulai berbenah-benah, itu tingkatan tobat namanya. Jadi oh iya ya, makanya aku harus mulai baiklah ini, itu namanya tobat. Tapi itu juga nggak akan ada artinya apa-apa kalau tidak mujahadah. Jadi sikap yang ibu merasa harus berbenah tadi, itu langsung dilakukan terus, dijaga terus, itu namanya mujahadah. Lalu kemudian ikhlas. Orang yang melakukan mujahadah, keputusan untuk mujahadah, itu nanti cobaannya banyak. Dilalahnya teman yang biasanya ngasih nggak ngasih, dilalahnya yang dekat pada jauh, itu cobaannya orang mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdihannahum subulana. Maka ikhlas. Ikhlas itu ya aku sudah memilih ini, maka aku harus ikhlas. Apapun resikonya, jadi itu tidak mudah di situ. Ketika bisa ikhlas, maka
dinaikkan menjadi sabar. Sabar itu ya orang suka. Contohnya Nabi Ayub itu sabar yang hampir skala pribadi. Di akhir surat Al-Ahqaf ada ayat fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya. Jadi kamu sabar kayak sabarnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah SAW. Nabi Ayub nggak masuk di situ karena sabar terkait dengan pribadi umumnya. Oke, jadi kemudian setelah sabar tawakal itu pekerjaan hati. Tawakal itu bersandar kepada Allah dari seluruh permasalahan termasuk barang yang hilang. Ngeri juga itu. Begitu. Itu juga nggak mudah, maka kadang bisa jadi sujud ikhlas dan tawakal. Setelah itu ridho itu ada bedanya dengan sabar. Ridho itu menikmati tidak enak kayak menikmati yang enak, karena dikaitkan itu adalah sudah dari Allah. Jadi ibu sehat atau sakit itu sikapnya sama. Kalau masalah berobat itu namanya syarena. Tapi hati bahagianya orang sakit kayak bahagianya orang yang sehat. Gitu. Nah setelah itu makrifah itu luar biasa. Nah baca buku Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau ya ini namanya ilmu tazkiyatun nafs, ilmu hati. Ilmu hati tidak semuanya bisa. Ulama belum tentu punya ilmu hati, makanya toma, berkat, apa dan seterusnya itu di situ. Tapi kalau bicara dalil, bicara fikih pada lihai, tapi ternyata irinya luar biasa, maka tidak lulus di dalam ilmu hati. Ini omongan clear. Bagaimana? Insyaallah nanti pulang ada yang tidak cocok sama siapa mukanya begitu. Itu juga artinya gagal dalam ilmu hati. Ya, gitu. Oke, gimana? Bu Tuti, kalau ada closing apa? Ya. Pemahaman umumnya masyarakat atau orang itu selalu disebut itu dikaitkan dengan benda. Pasti. Ya. Yang paling berat itu kalau model ada mungkin jatah ya, ternyata dia nggak dapat. Itu di sini sampai di mana itu. Ya. Nah itu juga hal-hal yang sangat penting. Ya begitu, tidak mudah. Jadi terus dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya jadi ada kasus belum lama. Jadi dia dialami oleh itu pasti mahal 30 juz. Nah, dia nanya, kenapa saya singgung? Karena itu luar biasa. Jadi ada barang yang dibawa oleh orang lain. Gitu. Soalnya buka CCTV. Nah, gitu. Dan terus orang itu ngomong yang tidak agak kurang pantas dengan posisinya seorang ulama itu misalnya. Nah, terus luar biasa ternyata habis 30 juz pun juga tidak akan bisa mengobati hati, itu maksudnya. Nah, terus barang itu segera dibalikin apa adanya seperti itu, karena memang orang juga nggak tahu bahwa itu adalah barangnya orang. Nah, begitu kira-kira. Nah, itulah ya. Jadi bagaimana pengelolaan hati, nah ini luar biasa. Ya. Ini juga terkait
yakin dan senang bersama Allah, maka Allah senang bersamanya. Nah, itu kan ngeri, itu hadis. Qurannya mengkana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jadi ngajinya ibunya jangan lebih tinggi dari bapak-bapak, agak repot juga nih. Masya Allah. Oke. Saya nanya, itu bagaimana sih dari seorang menteri gitu ya, kalau zakat itu nggak perlu, itu sebenarnya Islam apa sih Ustaz? Menteri Agama, ya kan? Jadi saya tidak tahu persis apa konteksnya dan lengkapnya omongan itu apa. Pasti penilaian harus penilaian secara bobot syar'i. Jadi kalau yang namanya bobot syar'i itu adalah bunyan Islam ala khamsin. Rukun Islam itu ada 5: sholat, zakat, puasa, haji, dan itu dibawa asyhadu an la ilaha illallah. Inilah yang disebut pilar Islam. Ini ditambah rukun iman, ya, dengan wajib muamalah, itu disebut al-ma'lum minad din bid-darurah. Siapapun yang mengingkari satu dari al-ma'lum minad din, jadi rukun iman 6, rukun Islam 5, kemudian yang wajib yang tidak masuk ini seperti sholat Jumat, ya, kemudian rukun muamalah antar sesama. Ini kalau diingkari, misalnya gini, wajib hukumnya jadi memusuhi orang tua bila dia kafir, wajib memusuhi misalnya, itu bisa keluar dari Islam bukan seperti itu. Nah, tadi kan aku tidak percaya dengan zakat, itu bisa keluar dari Islam karena ini disebut al-ma'lum minad din betul. Nah, pertama ada orang yang melihat dari teks, ya, ada orang yang melihat dari konteks. Teks itu apa yang ada. Ternyata Pak Menteri ngomong begitu. Ada yang melihat dari konteks-konteksnya. Tadi kok bisa ngomong begitu, itu sebetulnya apa sih asalnya? Gitu. Dan kalau mau jadi tidak salah orang yang menggugat, misalnya dia ngomong mengingkari zakat, tidak salah juga karena berdasarkan bukti yang ada. Tapi kalau yang bagus adalah di WA, di telepon, siapa yang selevel, Pak Menteri sebetulnya tadi omongannya yang benar gimana? Apa memang betul Pak Menteri itu mengingkari zakat? Nah, kalau mengingkari dipastikan dia keluar dari Islam. Nah, itu loh benarnya. Kalau Pak Menteri itu memang saya pernah dengar kajiannya online. Apa tuh? Pejuang suku itu Pak Menteri itu langsung ngomong bahwa semua agama itu sama. Surga itu luas, lebih luas dari langit dan bumi. Tidak hanya untuk satu golongan saja. Memang dia pernah ngomong begitu. Siapa itu? Ya tetap harus disuruh menjelaskan. Kalau sama, ngapain ada yang lain? Nah, gitu loh maksudnya. Tetap harus disuruh menjelaskan. Kalau dianggap semua agama sama bagi yang mengimaninya, benar. Karena orang mengimani ateis, ini seluruh dunia ini kan ada agama banyak. Tapi menurut survei, 70% orang dunia itu adalah orang ateis. Perilakunya orang Islam juga banyak yang perilakunya ateis, tidak mengakui Tuhan. Perilakunya gitu loh maksudnya. Tapi kalau bahwa semua agama itu sama bagi pemeluknya, pasti orang Buddha pasti meyakini agamanya benar. Nah, itu maksudnya orang Islam harus meyakini Islam itu benar, kan begitu. Dan bukan berarti jadi jadi orang Islam harus mengakui kebenaran Buddha. Tidak begitu. Siapa yang apa ada inna dina indallah Islam, ya harus ngaji lah. Tapi itu memang makanya harus ditanya, harus dijelaskan. Atau begini, dalam konteks akhlak dan moralitas, nah gitu, itu jadi semua agama menyuruh baik. Tapi di poin-poin baik itu, jadi ternyata ada perbedaan, gitu. Jadi 8 ajaran Buddha itu persis dengan Ten Commandment-nya Musa.
persis dengan yang ada di Quran. Jangan bohong, jangan mencuri, jangan berzina. Itu 8 poin ajaran Quran. Nah, kalau seperti itu, tapi kalau di Ten Commandment jangan menyebutkan Allah. Nah itu, ya. Nanti kalau bicara masalah Tuhan tidak bisa disamakan. Hindu, Buddha, Konghucu tidak berani berbicara konsep ketuhanan karena sangat-sangat kudus, sangat-sangat suci, bukan urusan kita. Maka berbicara ada jadi kausalitas yang dilakukan oleh manusia. Nah begitu. Tapi Islam berbicara tentang konsep Tuhan jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat kursi menjadi semulia itu karena isinya tentang Allah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati. Itu Allah doa. Nah begitu kira-kira benar. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau jadi dia seorang menteri, seorang presiden, harus bisa mencari bahasa yang tepat dan tidak merusak agama dan keyakinan dia. Ngeri. Nah begitu. Boleh nggak menghadiri Hindu, Buddha? Boleh, tidak masalah. Hadir itu bukan yakin. Dan apalagi dia seorang jadi presiden itu membawa semua agama, miliknya semua agama, silakan, tidak ada masalah. Tapi dia harus bisa menempatkan hatinya dan menempatkan bahasanya. Nah gitu loh. Ya, karena tidak mungkin di dunia itu satu agama. Kalau satu agama, ngapain ada setan? Maka jadi di dunia ini harus ada pilihan dan harus ada supaya apa? Supaya orang itu ngaji. Ngaji aja juga masih begitu, ya kan begitu. Ya gitu kira-kira. Seperti lagi pertanyaan, apakah ada yang mau bertanya? Seorang pejabat misalnya itu ya mengucapkan selamat Natal atau ya gitu seperti itu, apa boleh ya kadang-kadang kita di TV itu ada yang pejabat gitu kan suka selamat hari Natal. Mungkin RT, mungkin dia pejabat dan di bawahnya ada orang-orang yang beragama itu tidak ada masalah dan dia tahu persis. Jadi bagaimana supaya tidak masalah. Tapi kalau saya tidak membawai siapa-siapa, tidak punya apa-apa, ngapain saya ngapain selamat Natal? Ngapain? Ya kalau Pak Menteri, Pak Presiden karena itu ada di bawahnya. Selamat Natal bagi yang melakukan dan meyakininya boleh. Nah, jadi itu seperti itu. Ya. Tapi sahabat saya itu kalau ngucapin Idul Fitri bahkan kadang-kadang dia kirim parcel. Jadi saya kayak gak enak gitu kalau dia nanya. Nah itulah, itu kelebihan mereka. Jadi begitu, maka itu dijadikan jadi sebuah lingua komunikasi. Jadi bahasa komunikasi namanya. Jadi siapa yang pandai berkomunikasi, maka kalau ibu-ibu kita yang nggak usah mengatakan itu kalau sifatnya personal dan pertemanan ya datang aja kalau mau ngasih ini nanti. Nah kalau kita kan ada wewe itu punya sayur, punya ini terus ngasih tetangga, kasih aja tidak ada masalah. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Haknya orang Muslim dengan Muslim ada tenang. Haknya orang Muslim dengan non-Muslim. Jadi kalau sudah meninggal, ya tidak didoakan. Tapi kalau belum meninggal kan bisa diajak komunikasi baik. Bahkan kalau sudah bukan muamalah dalam arti jual beli, bukan. Kan kalau ibu itu sudah terlalu akrab dengan temannya non-Muslim, apa kamu nggak ikut saya aja? Kan bisa aja kan? Kalau sudah sangat akrab dengan biasa yang ada gitu. Ya. Buddha dengan orang Kristen dan Yahudi itu tidak akan bisa terpisah. Tidak akan bisa, karena nanti kita akan bergesekan itu sampai hari kiamat. Nah, mendingan dengan ini udah kita
Karena jadi Islam, jadi Kristen dan Yahudi itu ya satu perut kan sebetulnya. Karena mereka mbahnya juga dari Nabi Ibrahim semuanya. Ya begitu. Nah, terus ya kalau Syiah kan dari perut Islam, kalau Kristen dan Yahudi kan dari Ibrahim, makanya mereka kan rebutan. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu dulu Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu dulu Nasrani. Kata Allah, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi orang yang bertauhid. Kan begitu. Ya, jadi seperti itu. Masya Allah itu makanya pendekatan itu baik. Nah, ya, cepat. Ya ini juga tidak. Misalnya katakan ada ayat nih Bu Evi. Jadi innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu ya tidak usah diomongkan. Itu di sini orang kafir yang dari ahli kitab pada masuk neraka. Padahal itu rumahnya di situ. Nah, maka komunikasi yang bagus tidak seperti itu. Gitu. Dan itu tidak menguntungkan. Nah kalau dicap masuk neraka belum tentu mau masuknya. Coba kalau kita berkomunikasi baik, ternyata 1, 2, 3 orang bisa masuk Islam, kan luar biasa. Nah gitu, nanti akan tenang jika kamu bisa 1 orang masuk Islam sebab tangan kamu, maka lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, luar biasa. Jam 12. Cukup ya, Masya Allah, itu hebat. Mudah-mudahan nanti di keluarga. Tapi jangan guruin suami ya. Suami itu meskipun tidak tahu nggak mau diguruin sama itu. Udah pokoknya yang baik-baik, yang hormat yang itu nggak ada. Kalau kita cuma suami jangan gini ngomong. Nah ini makanya ilmunya ketinggian banget. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وضعنا انفسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها وليها ومولاها ورحمنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله برحمتك